Iya, selamat pagi semuanya. Sehat-sehat selalu. Ya, hari ini atau kemarin ya mau belajar dari kitab ini, dari Habakuk. Dia nabi yang memang hidup di masa-masa melihat kelaliman-kelaliman, maksudnya ya kejahatan dan sebagainya. Dia nggak tahan dan akhirnya dia memang semacam kayak komplain. Di ini tertulis, berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru padamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya, kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Memang di sini pada waktu itu bangsa ini adalah bangsa yang memang dikepung oleh satu bangsa Kasdim dan memang atas izin Tuhan bahwa bangsa Israel itu dihukum pada waktu itu oleh bangsa Kasdim. Nah, dia di apa ya? Maksudnya dia melihat Habakuk ini melihat ya kejahatan ini ya, walaupun dia memang proses untuk mengalami penghukuman ya, dihukum lewat bangsa lain. Nah, di tengah-tengah ini ya di dalam pemikiran saya bahwa setiap hal kejadian yang katakan menurut saya tidak adil, saya juga tidak bisa menghakimi atau tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan tuh kok nggak ada ya gitu. Tuhan tuh nggak ada. Jadi di tengah-tengah hal yang terjadi, buat saat ini berita-berita yang bermunculan, kemudian berkaitan sama Undang-Undang Omnibus Law, kemudian ada demo 212 turun, jadinya ya semuanya terjadi, saya belajar percaya semuanya atas kedaulatan dan pengaturan semuanya terjadi dalam pengaturan atau kedaulatannya Tuhan. Dan saya mau belajar percaya bahwa iman atas iman kepada Allah itu bukan berdasarkan pengetahuan ya, tetapi berdasarkan pengenalan. Karena Allah yang saya sembah itu adalah Allah yang memang membawa pada satu hubungan pribadi, bukan hanya berdasarkan apa kata orang tertentu, kata ilmu pengetahuan, tetapi berdasarkan relasi apa yang saya alami bersama dengan kehidupan saya hari demi hari. Dan iman rasa percaya itu muncul ya oleh karena Tuhan menunjukkan hal yang baik. Satu kejadian demi kejadian Allah membawa dan saya menaruh percaya saya kepada Allah ya karena ada rasa ketenangan yang saya alami ketika melihat kejadian dalam kehidupan saya. Jadi bagaimana saya ditolong, bagaimana saya ada memperoleh ketenangan, di mana saya ada rasa kecewa, kemudian ditenangkan dan dikuatkan melalui penghiburan yang memang Allah lakukan. Jadi di masa sulit dan di masa hal yang mungkin tidak bisa saya bayangkan, berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan ya, kemudian iman juga maksudnya iman itu berdasarkan ya pribadi Allah yang begitu sempurna. Dia tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oke, kita mulai. Kita mau mempelajari berkaitan dengan mass spektroskopi.
Silakan absen dulu. Saya tak siapin, tak share screen. Oke, masih belum muncul share screen-nya. Kalau nomor absen 12 siapa ya? M. Oke, udah muncul. Kalau nomor absen 12 siapa ya? Nadia kayaknya. Oh iya, ya benar. Oke, saya coba live dulu aja ya. Apa maksudnya ada yang saya nggak bisa dengar kayaknya. Bentar ya. Saya live. Wah, halo, apa suara saya udah terdengar? Udah. Oke ya, oke. Ya, saya mau share screen.
Screen-nya udah muncul belum ya? Belum muncul. Ya oke, udah muncul. Pak izin quest ya. Ya silakan. Oke, berkaitan sama ini, ya mari kita lihat. Di sini tertulis ada aldehyde, kemudian alkene. Jadi kita perhatikan di sini ada aldehyde, kemudian ada alkene, kemudian ada juga carboxylic acid ya. Dia mempunyai similar volatility. Nah, kemudian dia dianalyze pakai kromatografi. Nah, dia pakai kromatografi apa? Sepertinya pakai HPLC. Karena dia pakai di sini ada liquid stationary-nya itu liquid alkohol. Mobile phase-nya oke, dia pakai ini ya. Pakai relative depend on solubility in the stationary phase-nya. Oke. Oh, dia pakai gas chromatography deh. Udah dibilang di sini. Gas chromatography. Oke, stationary pakai liquid alkohol. Nah, sekarang kita diminta. Jadi yang muncul itu adalah aldehyde yang dianalisa. Yang dianalisa aldehyde, kemudian alkene, dan carboxylic acid. Oke, stationary-nya adalah stationary berarti dia alkohol, gitu ya, alkohol. Nah, sekarang ternyata yang muncul duluan, yang keluar duluan itu adalah compound X-nya. Compound X ya. Jadi dalam compound X ini yang pertama karena 5 menit 0 sampai 5. Jadi menit-menit awal. Compound X nomor 1, compound Y nomor 2 dan seterusnya nomor 3. Nah, kita mau analisa. Di sini yang keluar yang X itu molekul apa dari 3 ini? Kalau yang kita perhatikan karena stationary-nya dia pakai alkohol, jadi kita perlu menganalisa alkoholnya sendiri. Alkohol adalah R, OH. Kemudian kita menganalisa functional group yang ada di aldehyde, alkene, sama carboxylic acid. Berarti ini R, C, O, H. Sedangkan ini adalah R, C, O, OH. Oke, nah berkaitan sama ini, coba kita bisa diskusi langsung saja ya. Kira-kira yang X itu compound apa kira-kira? Apakah compound yang contain aldehyde group, kemudian alkene atau carboxylic acid? Nah, kemudian explanation-nya kira-kira bagaimana? Yuk, siapa aja yang katakan yang maksudnya sebelum ditanya satu-satu. Harapannya bisa lebih cepat. Pakai apa ya? Si X-nya, Y-nya, Z-nya. Di sini saya udah digambar mengenai functional group-nya.
stationary-nya OH. Nah, berarti interaksi yang mungkin terjadi, saya berpikir bahwa ini adalah hydrogen bonding ya. Hydrogen bonding. Nah, alcohol stationary berarti dia kayaknya dia nempel di lapisan kolomnya ya, di dinding kolomnya. Kemudian pakai gas, si mobile phase-nya berupa gas yang inert. Karena kenapa dia pakai kisi? Karena memang dia volatile, sama-sama bisa menguap, mudah menguap. Kalau dilihat dari interaksi bahwa dia punya hydrogen bond, berarti yang katakan akan yang bisa terbentuk hydrogen bond, berarti dia akan stay lebih lama dibandingkan yang tidak. Berarti ini kaitannya sama hydrogen bond. Jadi kalau misalkan ini kolomnya, kemudian dia liquidnya adalah alkohol yang ini, berarti yang bisa berinteraksi itu yang katakan berada lebih lama di dalam kolom. Ya, di dalam kolom kromatografinya. Nah, yang interaksi yang paling kuat, berarti interaksi paling kuat itu dengan carboxylic acid. Jadi carboxylic acid, dia nomor 1, kemudian reaksi dengan berikutnya dengan aldehyde, kemudian yang paling lemah, berarti ini stronger ya, stronger bonding, karena hydrogen bondnya kemungkinannya banyak sekali bisa terbentuk. Kalau yang ini baru nomor 3, dia paling lemah. Jadi bisa kita tuliskan di sini yang terjadi berarti compound X-nya adalah alkene ya. Jadi di sini kita tulis yang pertama X-nya adalah alkene, kemudian yang kedua adalah aldehyde, kemudian yang berikutnya adalah carboxylic acid. Nah, cyclic acid. Explanation-nya adalah kalau alkene dia nggak punya hydrogen bonding. Kemudian kalau aldehyde itu dia hydrogen bonding, masih bisa sih hydrogen bonding di sini, yaitu interaksi antara ini R, O, H, kemudian berkaitan sama H, kemudian C. Oh, H-nya enggak ya, H-nya tidak, tapi kalau H sama O ini bukan hydrogen bonding. Kenapa? Karena H-nya nempel di C, bukan. Berarti berinteraksi sama O-nya. Sama O-nya berarti C dengan O, ini ada hydrogen bondingnya. Ini C, O, H, ini ada hydrogen bond. Nah, berarti kita bisa bilang antara yang kedua dan ketiga, yang kedua itu katakan dia less hydrogen bonding. Nah, kalau yang bawah adalah more hydrogen bonding. Ini less hydrogen bonding. Nah, berkaitan sama, nah kalau di Max Scheme berkaitan sama Y, itu dia dikatakan karena dia adalah permanen dipole-dipole. Nah, jadi boleh permanen dipole-dipole. Nah, tapi kita bisa mengatakan juga dia punya less hydrogen bonding. Kalau yang carboxylic dia more hydrogen bonding, ya lebih banyak. Possibility untuk melakukan hydrogen bonding untuk carboxylic acid lebih banyak. Kenapa? Karena dia bisa terjadi ini misalkan ROH dengan O-nya bisa, dengan H-nya juga bisa. Dengan O-nya terjadi oleh karena pada H yang nempel di OH begini, ini hydrogen bond, ataupun dia ROH dengan O-nya sendiri. Jadi dia OH, ini C double bond O, interaksinya di sini ya. Jadi possibility untuk carboxylic acid
make hydrogen bonding itu lebih banyak. Ya. Oke, di sini mungkin ada pertanyaan dulu. Yes. Kalau dissolve-nya di air gimana? Kalau apanya? Stationary phase-nya air bisa. Stationary phase-nya air masih memungkinkan. Masih memungkinkan. Yang kalau misalkan dia air masih memungkinkan, berarti dia dia misalkan air, tetap urutannya akan sama karena konteksnya di dalam air masih ada hydrogen bond juga. Oke, thank you, sir. Iya. Oke, nah kita lihat kemudian next question. Di dalam hasilnya, hasil manual atau hasil dari data kromatogram gitu ya. Jadi kromatografinya udah keluar, kemudian angkanya itu keluar juga. Nah, sekarang di sini kalian hitung. Oke. Di sini sekarang hitung concentration ya. Kemudian sekarang kita pakai Sokratifnya. Jawabannya yang kalian temukan masukkan dalam Sokratif. Saya mau aktifkan Sokratifnya. Silakan. Wait. Ini mah isian. Kira-kira ide untuk memperolehnya bagaimana ya? Nah, Sokratifnya udah nyala. Jadi name of roomnya Guston, Guston. Mungkin lebih cepat pakai desktop, mau pakai aplikasi di handphone juga mudah juga, nggak terlalu rumit. Nah, kita berbicara di situ ada peak gitu ya. A student calculate the area underneath the 3 peaks in the chromatogram. Jadi peaks area pakai millimeter square. Nah, sekarang diminta adalah peak of Z-nya, percentage peak for Z. Jadi peak for Z-nya itu, ya sudah, jadi caranya kan cuma ada tiga. Nah, concentration itu base logika apa dasarnya adalah menghitung persentase area. Jadi area Z divided by total areanya. Coba cari, hitung, kemudian masukkan ke jawaban Sokratif. Yuk, segera. Calculate semuanya. Oke, sudah ada yang masuk 1. Oke, ya udah 2, 3. Oke, good. Nah, ini menunjukkan roomnya Guston, Guston. Guston. Oke, nah 3 sudah 3 masuk jawaban, angkanya sama ya karena jadi memang dia memang ya itu logika berpikirnya dari sana ya. Oke, good. Jadi di sini dapatkan angka jadi yang sudah masuk 3. Oh, ini sudah jadi 5 sekarang. Oke, thank you. Nah, di situ maka adalah 47 dibagi totalnya ya. Total ini jumlahnya berapa? Total, kemudian kalikan 100%. Begitu saja. Nah, ini adalah 48%. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Nah, sekarang kita masuk ke next question. Di sini kita langsung next berkaitan sama mass spectrometer. Baik. Di sini kita ditanya berkaitan dengan cara di dalam mass spectrum, di dalam mass spectrum dia halogenoalkin, dia contain 1 chlorine ya dalam mass spectrumnya. Kalau atas tadi GC, sekarang yang part lain dia nggak nyambung. Dia data mass spectrum.
Dia punya satu klorin dan kemudian punya satu bromin atom, gitu ya. Nah, di sini show an additional peak. Dia menunjukkan ada M plus 2. Oke, berarti kalau M plus 2 artinya kurang lebih dia itu punya satu doang, gitu ya. Karena kalau punya dua klorin atau bromin, pasti pattern yang muncul di mass spec datanya itu adalah ada M plus 2, dan juga ada M plus 4. Begitu ya, seperti yang kemarin dijelasin. Sekarang nyatakan di situ state. Nah, oke, 7 orang jawabannya sama udah. Nah, sekarang saya akan refresh lagi. Nah, di situ jawabannya apa ya? Oke, saya udah refresh. Nah, silakan masukin jawaban. Nah, di situ mengenai klorin sama bromin, state the isotope chlorine and bromine responsible for M plus 2 peaks. Iya. Oke, very good. Udah satu yang muncul jawaban. Oke, dua. Udah dua students. Nah, yang kita ketahui adalah untuk isotop klorin, mass-nya memang namanya isotop, berarti same element tapi different mass gitu ya. Untuk yang klorin, oke, sudah ada yang 4 masuk jawaban ya. Oke, nah yang bertanggung jawab, oke, udah ada yang lengkap juga. Ini Cl35 dan Cl37. Kemudian kalau BR itu BR79 dan BR81. Yang responsible itu isotopnya adalah yang untuk Cl-nya 37, kita tuliskan 37-nya. Kemudian ini ada 81 yang menyebabkan dia lebih 2 dari yang kalau misalkan dia contain Cl35. Memang selisihnya 2 ya. Selisihnya 2. Mass number-nya 2. Begitu. Oke, sudah ada 5 jawaban. Oke, semuanya benar ya. Satu menuliskan keseluruhan 35, 37, tapi kita harus pilih yang mana yang responsible, cuma satu ya. Oke. Kemudian kita lihat, jadi proses berikutnya kita menentukan di dalam mass spec-nya. Nah, ini. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya. Nah, di sini mass spec spektrum dari jadi memang komponen udah dikasih tahu, gitu ya, dikasih tahu. Ini adalah untuk mengevaluasi, mereview kira-kira M-nya itu terdiri dari apa ya? Yang dia menyatakan dia 128 ya. Nah, 128. Nah, kemudian kalau M sendiri dia itu, nah ini kan mengacu ke kita mempelajari berkaitan sama BR dan CL ya, BR dan CL. Jadi berkaitan sama C itu maksudnya dia menghitung C-nya itu 12, kemudian H-nya itu 1. Nah, kemudian kalau BR sama CL yang di atas, CL ada yang 35, ada yang 37, kemudian BR itu ada yang 79, ada yang 81. Nah, ini yang kemarin, yang 1 BR, 1 CL. Begitu. Oke, baiklah. Yang ini sekarang dia masih tetap mengeluarkan, ternyata karena memang BR itu selisihnya 2, CL selisihnya 2, jadi tetap dia pattern yang ada di mass spektrum itu tetap ada M, kemudian M plus 2, ada M plus 4 peak.
Nah, sekarang identify molecular ions-nya. Molecular ions-nya, dia apa yang katakan M peak, kemudian M plus 2 peak, atau M plus 4 peak. Jadi maksud saya, kalau saya mau pakai yang lain, ya pakai yang lain, misalkan ada mass spec-nya itu adalah untuk kasih gambaran dulu, CH4 itu adalah M, di sini ada M plus 1 oleh karena carbon 13. Kalau ini kan karena carbon 12. Jadi yang muncul M ini tentunya M positif ya, M ions, molecular ions. Nah, ini M plus 1 ions gitu ya. Nah, M plus 1 ions itu oleh karena adalah C-nya itu 12, kemudian H-nya itu adalah memang 1, ada 4 gitu ya. Sedangkan molecular ions untuk M plus 1-nya itu adalah carbon 13, kemudian di sini adalah 1H ada 4. Ya, jadi kalau M plus 1-nya itu adalah 16, sedangkan ini adalah 17. Tapi dia contain carbon 13. Ya. Oke, nah sekarang saya aktifkan Socrative-nya, tuliskan. Nah, sekarang tuliskan si molekulernya. Jadi molecular ions-nya itu apa ya? Dia terdiri dari Br sama Cl-nya, mass-nya berapa ya? Gitu. Oke, silakan. Dia ada M, secara normally itu C-nya 12, H-nya itu 1. Nah, yang Br tadi kan ada 79 dan 81 ya. Oke, coba. Kalau 128 untuk inisiasi gitu ya, inisiasi. Jadi di sini kalau kita hitung berarti CH2 ini molekul ionnya itu adalah oleh karena peak yaitu ini saya coba yang paling rendah aja 79 Br dan 35 Cl. Berarti saya jumlahin 12 2 79 tambah 35. Ini teh 14 9. Nah, ini 128. Nah, coba cari M plus 2 sama M plus 4-nya. Apa dianya? Oke. Iya. Sudah ada 2 yang masuk. Nah, oke. Jadi semuanya masukin ya, M plus 2-nya, M plus 4-nya. Ya, oke. Udah ada yang apa? Udah ada yang betul. Jadi yang ini adalah karena dia molecular ions, berarti ini saya kasih plus ya, kasih kurung aja lah, kasih kurung habis itu plus 1. Oke, yang M plus 2-nya ya benar. Jadi yang M plus 2-nya itu ada, oke, ada 2 kemungkinan ya. Yes, oke. Oke, nah udah ada yang benar kok. Nah, sekarang twin M plus 4. Iya, iya. Oke, ada yang masih nyebutin M, ada ya. Oke, nah sekarang kita M plus 2-nya. Berarti CH2 ini 79, dia selisih 2, Br, terus 37 Cl. Atau, or, CH2, nah ini ininya 81, Br, ini 35 Cl, gitu ya. Jadi kurang lebih ini 130 semuanya. Kemudian M plus 4 peaks, berarti cuma 1 kemungkinan kalau yang ini.
Berarti CH2 berarti 81Br, jadi yang tinggi-tinggi semua dengan 37Cl. Nah, sekarang kita mau coba sekaligus mempelajari polanya. Jadi kalau yang kemarin, kalau untuk Cl itu adalah 961 ketinggiannya, tinggi segini, tinggi itu ininya 1 gitu ya. Kalau Br itu ketinggiannya M, ini M plus 2, ini M plus 4. Yang di sini adalah Br, M plus M, M plus 2, ya. Ini cuma kalau 1. Saya lupa kalau ada 2 BR berapa ya kemarin ya? 121 ya? Ada yang ingat nggak? Iya, 121. Oke, thank you. Nah, jadi gini, tek, tek, ya. Ini M plus 2, M plus 4. Jadi memperhatikan pattern dari mass mass spec-nya itu bisa. Nah, kalau misalkan CL kayak gini gimana? Oke, kita mau cek M plus 2, M plus 4. Jadi kalau ada BR, kemudian ini 79, ini 35Cl, itu yang lebih banyak itu ininya ya, ini 3/4, kalau yang ini 1/2. Kalau yang M plus 2-nya jadi ada 2, 79Br, 37Cl, atau 81Br, ini 35Cl. Ini setengah, yang ininya 1/4. Kemudian yang 35-nya 3/4, ini setengah. Kalau M plus 2-nya, ini 81Br, dia setengah. Kemudian 37Cl-nya seperti 1/4. Nah, sekarang kita jumlahkan. Semuanya pembaginya 8 ya. 3/8. Kemudian ini adalah 1/8, kalau ini adalah 3/8, jadi ini di total 4/8. Kalau yang ini dijumlahin, kemudian yang ini adalah 1/8. Makanya kemarin dibilang Pak Teddy adalah 3, 4, 1. Begitu ya. Jadi ketinggiannya ini 3 kali, ini 4 kali, ini 1 kali. M, M plus 2, M plus 4. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak mengenai ini? Oke. Nah, sekarang kita coba, kalau dia katakan menghasilkan yang ions, itu kenapa menghasilkan ions? Nah, untuk yang bombardirnya, dia itu pakai yang lempengan begini. Nah, dia itu logam. Mungkin ingat peristiwa apa namanya, foto listrik ya, apa ya. Jadi ketika ada di suatu logam di aliran listrik, dia itu akan menghasilkan elektron, tapi kalau voltasenya tinggi. Jadi elektronnya ditembak. Kalau misalkan berkaitan sama, ya gimana ceritanya, contoh misalkan kok misalkan ini ya, misalkan CH2, Br, Cl ini bisa bermuatan positif 1. Karena kurang lebih di sini ada yang elektronnya ketembak 1. Ketika ketembak 1, ya sudah, elektronnya itu hilang 1, makanya dia positif. Jadi karena dia spesifik, ukurannya dia ditembak dengan ukuran elektron, dan dia pasti kalau dia nembak, kenanya itu pasti akan ada yang kehilangan 1 elektron, kurang lebih gitu ya, berkaitan sama molecular ions. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Nah, oke. Nah, sekarang yang katakan lebih seru, maksudnya soalnya, just wait, just wait, just wait. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Saya input dulu. Berarti
M18. Oke, saya tak. Oke, M. Oh, kok nggak ada? Oh, ini dia. Bentar, untuk nyolok dulu. Oh, bukan yang ini. Oke, silakan Ganes. VR18 mass spectroscopy. Oh, oke, M20 dulu. M20. M20 keeping 42. Oke, ini dia. Oke, ini nggak terlalu sebenarnya. Oh. Nah, oke, no problem. Kita lihat yang ini langsung ke maspeknya. Ups. Silakan hitung dulu berkaitan dengan amount of carbon-nya. Nah, kemudian jawabannya masukkan ke dalam Sokratifnya. Oke, Sokratifnya sudah saya refresh. Nah, yuk saya mendorong semuanya bisa menghitung dan jawaban berapapun itu dimasukkan supaya saya ada feedback. Oke, silakan hitung dulu. Jadi ada compound J. Oke, what is compound G? Oh, nggak ada. Nggak ada gambarnya. Oke, silakan hitung. Untuk menghitung number of carbon present in the G. Oke, baru satu yang masuk dan benar jawabannya. Compound J, yuk yang lain sambil saya prepare ini masih saya mau cari-cari dulu.
Oke. Ya, oke. Soalnya, oke. Resolusinya mungkin ya. Soalnya nggak begitu kelihatan resolusi, maybe. Nah, tentunya ini perlu mengingat rumus, dan memang rumusnya nggak dikasih di booklet, nggak ada. Dia 100 per 1,1 kalikan M plus 1-nya 14,4 dibagi 100 ya. Oke, ini coret-coret. Jadi pakai formula untuk menghitung nilai X. Berarti ini 14,4 dibagi 1,1. Nah, ini teh ketemunya 13,1. Jadi ini adalah 13 karbon. Gitu. Oke, nah sekarang kalau kita mau cek gitu ya, mau cek yang oke, ada pertanyaan dulu silakan ya. Nah, saya menjelaskan yang kedua. Saya sambil refresh Sokratifnya. Oke, ada yang jawab 1, ada yang jawab 68, ada yang jawab 6, ada yang jawab 13. Nah, oke, ini bervariasi. Nah, jadi perlu. Nah, jadi caranya gitu ya. Jadi ini harus memang hafal formulanya, dan itu tinggal dimasukkan angkanya. Karena melihat karbon plus satunya ya udah melihat 1,14,4 dan 100. Nah, kemudian masuk ke bagian kedua. Nah, ini saya untuk beri informasi, ini mah kalau di kertas mah enak ya. Ini mah di monitor pasti bisa buat celeng ini mata. Nah, ini M-nya itu di angka 250 ya. Berarti M plus 1-nya itu 251. Oke, dengan informasi M-nya 250, di sini ditanya, ya, suggest to identify that fragment loss from J. Nah, ini caranya gimana? Karena awalnya dia punya peak 205, ya mungkin 205 itu di sini kali ya. 205 di sini. Oh, di sini. Yang hijau ya, yang hijau. 5, 10, 15, 20, 25. Oke, jadi isinya 555. Berarti caranya adalah 250 dikurangi 205. Berarti ada fragmen yang hilang ya. Fragmen yang hilang itu adalah 45. Mass number-nya 45. Nah, kira-kira yang mass number 45 itu apa? Udah sebutin. Nggak masalah. Jadi yang katakan mass 45 itu oke, contoh-contoh untuk senyawanya itu soalnya kan ini berurutan ya. Kira-kira oke, ini adalah compound F-nya. Ini ada compound C. Mungkin ini bisa jadi sumber inspirasi karena ada di soal. Oh no. Nah, kira-kira 45 itu fragmen apa ya? Yang bisa 45. Kalau fragmen CH3 dia 15 gitu ya, 15. 12 tambah 3. 12 tambah 3. Berapa? C? Sorry, ulangi Kenneth. C berapa? C3H9. C3 C3H9. C3H9. H9 nggak bisa di. Ya, secara apa namanya? Secara nggak apa-apa. Ini analisa kita diskusi. Secara hitungan masuk, tapi nggak memungkinkan karena C3 berarti harusnya maksimal itu H yang dimiliki kan Cn H2n plus 1 ya, karena dia alkil. Jadi C3H7 paling maksimal. Oke, berarti bukan ya.
Nah, pakai aja pakai unsur, ditambahin unsur O, karena memang kita perlu nyari. Oke, tambahin unsur O. Nah, kalau ditambah unsur O, jadi kan O-nya jadi banyak tuh. Nah, kira-kira apa? Oke, kita analisanya yang penting. Jadi tadi muncul C3H9, ini nggak mungkin karena maksimalnya T3H7. Kalau C3H7 berarti 12 kali 3 ditambah 7. Ini 36 tambah 7, dia masih 43. Kalau C2H5O. C2H5O, iya oke. Nah ini kalau kita hitung, ini kan fragmen plus, si ini kita hitung berarti 2 kali 12 tambah 5 tambah 16, seperti itu. Ini 24, ini 5, ini 16, totalnya adalah 45. Nah, fragmennya nggak hanya C2H5O ya, nanti kalau menemukan yang lain, boleh-boleh saja. Yang penting sah ada atomnya, di jumlah mesnya itu benar 45, kayak gitu ya. Sekarang, kalau saya mau hanya mau review, mengingatkan bahwa jadi C2H5 misalkan ya, C ini berarti semacam kayak ether ya, CH3, CH2, kemudian misalkan ya, dia itu di compound J-nya itu misalkan ini, dia connect sama C. Bombardirnya itu, kan dia, si ini adalah elektron. Di textbook juga ada. Nah ini elektron, kemudian ini elektron ditembakin. Jadi ada kalanya elektron itu kena ini, atau ada kalanya kemungkinan yang lain, itu elektronnya itu kena elektron yang lain tapi di bonding yang sama. Jadi kan karena kita nggak bisa menentukan soalnya di sini. Ketika terjadi dalam konteks yang ini, maka dia akan menghasilkan yang fragmen CH3, CH2O itu bisa plus. Nah, nanti ini akan terpotong di sini. Nanti dia menghasilkan apa? Ini C lanjutan, nah ini menjadi free radical. Ya, kelanjutannya. Tapi itu nggak akan kedetek sama, karena yang plus aja, karena kan ada faktor accelerate kan. Jadi yang katakan yang ini katakan no charge, gitu ya. Nah ini akan geraknya akan lambat. Kalau ini akan ada charge, dia lambat, akan dipercepat. Jadi sudah terpisah, separate begitu. Di tahap pertama ada bombardir elektron, kemudian ada accelerate. Nah si ini di accelerate. Kalau yang ini mah ditinggal, nggak terjadi accelerate. Kemudian kalau berkaitan sama ini, berarti dia menghasilkan fragmen CH3, CH2O, ini free radical, karena elektronnya ditembak ini. Nah jadinya nanti akan plus, fragmen yang satunya lagi, ini jadi plus. Nah ini yang dipercepat, yang ininya ditinggal. Begitu ya, saya menambahkan itu. Oke, nah saya hanya menambahkan, nah berikutnya menambahkan proses berpikirnya. Karena kalau misalkan ini 43, berarti kita bisa nambahin O jadi lebih gede ya. Nah jadi kalau misalkan ada T3H7 tambahin O, jadi dia itu akan menjadi tambah 16 ya. 16-nya di sini adalah 59. Dikuranginnya, C-nya dikurangin, H-nya dikurangin nantinya. Kalau dia dikurangin dengan angka 12, berarti C2H7O, berarti ini nilainya 47. Nah, jadi 45, hanya dikurangi 2 lagi. Kayak gitu ya. Jadi memang coba-coba, ya ini main kalkulasi. Dan penting kita perhatikan di sininya masih masuk akal, dia bondingnya masih bisa terpenuhi oktetnya, begitu ya. Seperti ini 9, ini kan kelebihan, jadi nggak masuk akal kayak gitu. Jadi sense bonding C-nya 4 itu kita perlu lihat-lihat lagi. Oke, yang terpikir sama saya sampai di sini. Nah, kecuali ada pertanyaan lain lagi, silakan. Oke, nah, oh ya, saya munculkan aja lagi yang 45 apa tipe yang lain misalkan ya, 45 itu masih bisa adalah E,
O, OH, ini 45. Nah, ini plus. Dia kepotong oleh, ini pasti ini ada bonding, ketembak, potong. Gitu ya. Karena ini kan ini 12, 16 tambah 16, tambah 1, 32, ini 12, ini 44, jadi 45. Gitu ya. Jadi fragmennya boleh beda, jawaban tiap kita bisa beda. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Kalau nggak ada, sampai sini dulu pembahasan kita. Ada pertanyaan? Jadi kurang lebih begitu ya Max Spec. Nah, untuk besok mungkin, bukan mungkin, saya rencana untuk bahas yang read ya. Karena ada pertanyaan yang memang perlu dijelaskan. Jadi kalau ada yang nanti ketika Japri kayaknya masih alot gitu ya. Nah, jadinya diangkat, dibahas di kelas. Tapi kalau masih bisa, ya udah, bisa terjawab ya sudah, akan berhenti di Japri. Yuk yang lain, jangan sungkan untuk Japri. Jadi kalau belajar, muncul pertanyaan, langsung tulis jawabannya di line. Karena saya mencoba untuk penghalangnya itu enggak ada pada hal luaran, tapi hal pada pribadi masing-masing ya. Jadi capailah setinggi-tingginya skor yang memang masih kalian bisa capai. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Besok kita akan lanjut. Ya, silakan absen dan selamat pagi. Sampai jumpa besok. Makasih, Pak. Ya, Makasih, sama-sama. Pak. Masih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Ya, Iya, Sir. sama-sama. Ya, you're welcome. Besar. Ya, you're welcome. You're welcome. Terima kasih. Yuk, sama-sama.